Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangi dan banggakan. Kita ketemu lagi dengan materi perkuliahan Hukum Perlindungan Data Elektronik dengan saya, Profesor Dr. Esmi Ramadasari Saragi SMH. Untuk absensi seperti biasa di kolom komentar video YouTube saya, tolong nanti di like dan subscribe ya. Jangka waktu absensi 3 hari sejak hari ini. Tuliskan nama dan NPM. Oke Bapak Ibu, kita membahas kelanjutan dari minggu yang lalu. Kita membahas mengenai perdagangan dan perindustrian ya, terkait perlindungan hukum atau hukum perlindungan data elektronik. Jadi dalam konteks perdagangan, selain pembicaraan mengenai transaksi elektronik yang telah diatur oleh Undang-Undang ITE dan PP/PSTE, perlindungan data pribadi juga erat kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan ya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan ya. Sayangnya ya Bapak Ibu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum secara spesifik menyebutkan perlindungan data pribadi ya atau konsumen ya sebagai bagian dari hak konsumen yang harus dilindungi oleh pelaku usaha ya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen justru lebih menekankan pada ketersediaan informasi yang akurat bagi konsumen ya terkait barang dan jasa ya yang disediakan oleh pelaku usaha. Walaupun demikian, Undang-Undang Perdagangan tidak secara detail mengatur perihal kewajiban perlindungan data pribadi atau konsumen, namun di dalam ketentuan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang ditegaskan bahwa dalam perdagangan yang menggunakan sistem elektronik atau e-commerce ya, setiap pelaku perdagangan harus sepenuhnya mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang ITE. Artinya ketentuan mengenai perlindungan data pribadi juga mengikat seutuhnya setiap perdagangan yang memanfaatkan sistem elektronik ya Bapak Ibu. Jadi oleh karenanya pembentukan peraturan pemerintah mengenai perdagangan melalui sistem elektronik yang dimandatkan oleh pasal 66 Undang-Undang Perdagangan semestinya juga mengatur mengenai perlindungan data pribadi konsumen ya, dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang ada, terutama Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ya, jadi ini keterkaitan dengan undang-undang yang tersedia ya saat ini Bapak Ibu ya. Kemudian kita beralih terkait layanan kesehatan ya. Layanan kesehatan, jadi perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan layanan kesehatan pada level aturannya dapat dikatakan sudah sangat komprehensif. Jadi perlindungan ini utamanya terkait dengan data rekam medis pasien yang sedari awal menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran telah dikualifikasikan sebagai data yang wajib dirahasiakan Bapak Ibu. Ya, walaupun demikian dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan juga telah diatur perihal kewajiban untuk melindungi data pribadi seseorang ya. Penegasan itu perlindungan data rekam medis yang dirujuk dan diatur dalam Undang-Undang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014, Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, Undang-Undang Keperawatan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 ya. Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika juga telah menjamin ya perlindungan data pribadi, khususnya pengguna yang mengikuti proses rehabilitasi Bapak Ibu ya. Secara teknis untuk mengaplikasikan sejumlah undang-undang di atas, tadi banyak nih saya sebut undang-undang tadi ya. Ya, kalau kadang sulit untuk menghafalnya kalau tidak dijabarkan satu persatu Bapak Ibu ya. Kementerian Kesehatan juga telah mengeluarkan sejumlah peraturan khususnya terkait rekam medis ya, sistem informasi rumah sakit ya, kewajiban rumah sakit dan pasien. Jadi di dalam rumah sakit ya Bapak Ibu ada juga nih terkait perlindungan data pribadi kita, data pasien misalnya terkait rekam medis dia, apa riwayat penyakitnya gitu yang dideritanya dan lain sebagainya ya. Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan, tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien ya. Salah satu bentuk penghormatan tersebut adalah terkait dengan hak atas informasi kesehatan pribadinya.
Jadi hal ini tertulis dalam pasal 57 Bapak Ibu ya, ayat 1 undang-undang tersebut yang berbunyi hak setiap orang atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu. Rahasia kita, penyakit kita misal sebagai pasien nggak boleh nih dibocorkan oleh rumah sakit gitu ya. Jadi tidak sembarangan memberikan informasi ya. Jadi meskipun terhadap pengakuan hak pasien sebagai jaminan perlindungan atas data pribadinya yang berupa riwayat kesehatan, namun Undang-Undang Kesehatan ini tidak mengatur penuh ya mengenai mekanisme pemulihan bagi pemegang hak atau dalam hal ini pasien atas pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi pasien tersebut. Misalnya terjadi kebocoran ya terkait data pribadinya ya. Dalam undang-undang ini tidak ditemukan pengaturan sanksi atau hukuman baik secara administratif ataupun pidana bagi pelanggaran privasi atas riwayat pasien, riwayat kesehatan pasien tersebut ya. Ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Kesehatan ini hanyalah sebatas kepada pendelegasian kewenangan Menteri Kesehatan atau Menkes untuk mengawasi penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan termasuk penggunaan riwayat kesehatan pasien ya. Jadi sebagai kelanjutan dari delegasi peraturan tersebut, Menteri Kesehatan setidaknya telah mengeluarkan 3 peraturan Bapak Ibu. Yang pertama Peraturan Menteri Kesehatan nomor 269/Menkes/per/3 2008 tentang rekam medis. Yang kedua tentang Peraturan Menteri Kesehatan nomor 36 tahun 2012 tentang rahasia kedokteran. Dan yang ketiga Peraturan Menteri Kesehatan nomor 55 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan rekam medis ya. Jadi ketiga peraturan tadi saya sebutkan mengatur mengenai cakupan rekam medis atau data kesehatan pasien ya, penyimpanan, pembukaan ya, pengawasan, kualifikasi, kemudian serta hak dan kewajiban petugas kesehatan yang melakukan perekaman medis. Ya, ini terkait kesehatan ya Bapak Ibu ya. Tadi kita kan judulnya membahas mengenai ada 2 yang telah kita kupas ya, mengenai perdagangan dan perindustrian, kemudian ada mengenai layanan kesehatan. Oke, kita sebenarnya ada juga membahas keamanan dan penegakan hukum nih. Saya coba cek di bawahnya lagi ya bahan materi kita. Saya lihat ya masih ada beberapa lembar lagi yang perlu kita bahas ya Bapak Ibu. Kita sedikit bahas mengenai keamanan dan penegakan hukum ya. Dalam konteks pertahanan dan keamanan, pembicaraan mengenai perlindungan data pribadi lebih terkait dengan pengecualian dari aparat penegak hukum atau intelijen ya. Untuk merekam komunikasi pribadi seseorang, membuka data-data pribadi seseorang, termasuk melakukan profiling dan mengakses rekening seseorang ya. Pengecualian dan wewenang dari penegak hukum atau intelijen untuk melakukan sejumlah tindakan di atas dapat ditemukan antara lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ini Nomor 3199 tadi dicontohkan sekarang udah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ya tentang Tipikor ya. Walaupun Undang-Undang 3199 tidak dihapus sepenuhnya ya, masih ada beberapa pasal yang dipakai dalam undang-undang ini. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, lalu ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) ya, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen negara, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, lalu Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Lalu ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme ya. Selain lanskap hukum di atas yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, saat ini pemerintah juga telah menyiapkan RUU Perlindungan Data Pribadi yang materinya kurang lebih mengadopsi materi-materi yang ada pada EU GDPR ya, terdiri dari 15 bab dan 74 pasal ya. RUU ini mengatur mulai dari ketentuan umum, jenis data ya, jenis data pribadi, hak pemilik data pribadi, pemrosesan data pribadi, kewajiban pengendalian atau prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi, lalu ada transfer data pribadi, larangan dalam penggunaan data pribadi, kemudian ada pembentukan pedoman perilaku pengendalian data pribadi,
Lalu ada pengecualian terhadap perlindungan data pribadi, ada penyelesaian sengketa, kerjasama internasional, peran masyarakat, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup ya. Ada beberapa hal ya yang perlu disampaikan terkait hal ini ya, terkait perlindungan data pribadi. Oke, Bapak Ibu, sepertinya ini tidak bisa kita bahas hari ini karena masih banyak lagi. Saya lihat ada 1, 2, 3, mungkin sekitar ada dua lembar lagi. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga Bapak Ibu semuanya, kita semuanya selalu dalam keadaan sehat, sukses dan bahagia. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya.